Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran lillah, salatan wa salaman ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah dan nabiyya ba'da. Karena Dr. Effendi Hasan, senior sekaligus presiden saya di Badan Eksekutif Mahasiswa IAIN Aranhidayah, kita ketahui ya, IAIN senior yang sekarang menjadi pembantu dekan. Saya pernah sampaikan kepada anak saya, belajar aja rajin, jangan sampai menjadi pembantu. Tapi ternyata menjadi pembantu rektor dan pembantu dekan plat merah juga. Pulang ini nanti saya bilang sama anak saya, nak, saya cabut kata-kata dulu, boleh jadi pembantu tapi pembantu dekan. Kita reza maulana ya, mudah-mudahan generasi ke depan analisis sebagai seorang praktisi, sebagai seorang akademisi harus tajam dan mendidik, tapi tidak menggila. Harus up to date. Dan kita di Aceh masih kurang analisis, kurang analisator, kurang pengaman. Saya dalam sebuah segmen di Facebook, saya membuat sebuah narasi. Sekiranya adalah ahli yang mengisi persaksian keahliannya di sidang Pilpres kemarin, yang baru ada ahli buat stempel gubernur di kabupaten. Itu yang ada. Gubernur boleh orang Aceh Tengah, sekda boleh orang Melabu, stempel tetap orang PD pegang. Kok adalah kali umumnya? Aceh, kawin sama orang Aceh nanti ya. Kekurangan kita masih lemah. Kalau sekiranya adik-adik ikut dalam sidang PHCU itu cukup banyak ilmu. Pertama, karena pemilu 2019 ini adalah pemilu serentak antara pileg dengan pilpres, maka perselisihan hasil pemilihan umum itu juga dibagi dalam dua fase. PHPU tentang pilpres yang harus selesai dalam 14 hari setelah dibuka sidang, dan PHPU pileg. Pileg ini akan dimulai nanti 1 Juli pemasukan data dokumen. Nanti panel hakim itu akan mengumumkan, dan nanti akan dibagi beberapa panel. Karena kalau sidang MK di pileg itu saja nanti harus 99, itu nggak selesai-selesai karena seluruh provinsi ada DPRK, ada DPRA, ada DPR RI, ada DPD. Nah, sehingga untuk pileg itu dipanelkan 3. Maka hakim MK itu jumlahnya 9. Semua ruangan itu akan dipakai untuk sidang setiap hari, setiap saat, hingga nanti pada keputusan baru mereka disatukan di ruang utama. Nah, untuk pilpres ada beberapa pihak yang terkait.
Pertama, adanya pelapor. Pelapor dalam hal ini untuk Pilpres 02 ya, yang diwakilkan kepada pengacaranya. Ada terlapor. Terlapor ini adalah KPU. KPU secara regulasi sudah berkali-kali mengingatkan masyarakat, wahai rakyat, bahwa proses hasil resmi legal formal itu adalah hasil yang terekap secara manual dari TPS, PPK, TPS pertama, PPK, KIP Kabupaten, KIP Provinsi, dan KIP KPU Nasional. 5 jenjang secara bertahap itu, Kanda Effendi, melibatkan unsur-unsur yang punya kepentingan terhadap setiap angka. Mulai dari TPS, peserta pemilu 20 peserta pemilu partai, 40 DPD, tambah lagi saksi Presiden 01 dan 02, tambah lagi pengawas lapangan, tambah lagi relawan, tambah lagi pemantau, tambah lagi aparat kepolisian, tambah lagi masyarakat, tambah lagi ulat bacat kayak baca ulat bacat aseca genal. Proses itu berjalan secara natural sesuai dengan jenjang bergerak. Sudah disampaikan bahwa proses yang ditetapkan secara rekap manual itu yang menjadi pegangan untuk menjadi dasar terima atau tidak terima. Bagaimana dengan situng? Situng itu hanya sebahagian daripada ekspresi memenuhi hasrat publik, yang publik itu ingin setiap saat tahu bagaimana perkembangan dari jam ke jam, dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, pergerakan suara dari daerah ke daerah menuju menjadi suara nasional. Bukan hasil situng itu sebagai tolok ukur untuk menjadi upaya gugatan. Tapi semua yang kami lihat komen di media Kanda Effendi, ya sudah ada orang yang serang bahwa rekap di Kabupaten Pulan itu KPU atau saksi-saksi menolak keluar dari proses, enggak ada. Kecuali mereka mengatakan bahwa hasilnya tidak seimbang. Tapi semua memprotes situng. Sementara situng itu yang ditampilkan itu sebagaimana penjelasan ahli, itu hanyalah websitenya dari esensi situng. Kalau websitenya itu kan ada ahli dari KPU itu mengatakan itu nggak pakai robot, anak-anak yang pakai Excel saja bisa ambil. Tapi situng yang aslinya itu, saya pun yang membuat kerangka situng itu nggak bisa saya ambil kalau saya tidak mendapat kuncinya. Kecuali saya diizinkan menerobos, jangankan punya KPU saya terobos, rahasia MK ini sanggup saya terobos kalau ada izinnya. Kata ahli IT yang merangkai konstruksi situng itu sendiri. Tapi kita terbuai dengan situng, sehingga berbagai macam tanggapan orang hilang dari esensinya sebuah tahapan. Pada tahapan yang perlu pengawasan teman-teman, adik-adik, kita semua adalah pengawasan terhadap rekap manual dari satu tingkat ke tingkat yang lebih tinggi. Makanya dalam kesaksian, kalau boleh saya memperlihat fotonya nanti di sini. Saya setelah ditetapkan hasil KIP Aceh tentang Capres-Cawapres, dikasih mikrofon oleh Pak Ilham kepada saksi Capres. Saksi Capres dari 02
yang pada saat itu 2 hari sebelum kami sampai sudah ada di headline media cetak baik nasional maupun lokal bahwa saksi 02 dihentikan untuk mengikuti tahapan, ditarik dari mengikuti tahapan. Begitu saya sampai ke sana, ubera ya awal. Maka saya memfoto mereka, dan setelah mereka mereka mengucapkan terima kasih dan apresiasi. Wahai orang Aceh, kami apresiasi karena kalian telah memberikan kepada kami 02 86%, angka yang luar biasa. Mereka apresiasi masyarakat Aceh dan mereka mengapresiasi kami sebagai penyelenggara. Walaupun banyak orang Aceh belum tentu mau berapresiasi kepada kami di Aceh, tapi saksi 02 sudah berapresiasi. Dan kami setelah itu bersalaman, ada foto yang saya pasang di Facebook menunjukkan apa? Pertama, orang 02 menghargai dan mengapresiasi kami. Yang kedua, memperlihatkan 02 sampai dengan detik-detik terakhir masih ada di situ. Tapi di media. Sehingga proses rekap secara manual itu tidak banyak orang ikuti perkembangan. Pertama, pelapor 02, kedua terlapor KPU, yang ketiga pihak terkait. Dalam PHPU baik pileg maupun pilpres tetap ada pihak terkait. Misalnya saya ingin gugat keputusan KPU. Saudara Reza menetapkan suara menguntungkan Kanda Effendi dapat kursi. Ini nanti supaya tahu apa itu pihak terkait. Saya ini menggugat bukan Kanda Effendi yang satu partai atau beda partai dengan saya gara-gara Kanda Effendi hilang kursi saya. Tapi yang saya gugat adalah keputusan KPU yang Reza tetapkan. Tapi kalau pihak terkait dalam hal ini Kanda Effendi tidak ikut mendaftarkan diri dia dalam persidangan ini, bisa-bisa saja apa yang saya beri alasan, apa yang saya adu argumen tidak sanggup dipatahkan oleh Reza, kursi Kanda Effendi itu bisa kembali kepada saya. Maka Kanda Effendi sebagai pihak terkait juga mendaftar dia untuk mempertahankan argumentasinya agar kursi yang telah ditetapkan oleh KPU, suara yang telah ditetapkan oleh KPU tidak berkurang. Ini 3 sudah. Terlapor, pihak terkait. Pelapor dan terlapor berhak mendatangkan saksi-saksi dan ahli-ahli. Karena ini PHPU Pilpres berbeda dengan lain sebagainya, ada melibatkan Bawaslu. Karena nanti ketika disalahkan ada Bawaslu. Apa yang ingin saya sampaikan di sini? Bahwa dalam kondisi tertentu masyarakat tidak tahu. Ada 2 hal yang menjadi esensi PHPU. Pertama, gugatannya terhadap kuantitatif atau gugatannya terhadap kualitatif. Kalau kualitatif itu berbicara proses hingga berpengaruhi terhadap hasil. Kalau berbicara kuantitatif, itu berbicara angka yang berpengaruhi pada kemenangan. Di dalam Mahkamah Konstitusi, baik terhadap PHPU, pileg maupun pilpres, keduanya, tidak ada ya, kalau salah boleh koreksi Bang Bedi, keduanya tidak menetapkan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Jangan nanti MK memenangkan si Fulan. Bahasanya mungkin bukan seperti itu. MK memenangkan Prabowo, padahal KPU memenangkan Jokowi. Bukan itu bahasanya. Bahasanya MK menetapkan yang diputuskan oleh KPU itu apa benar seperti itu adanya, atau MK berpendapat lain sesuai dengan keyakinan hakimnya. Sehingga keputusan hakim MK itu ditindaklanjuti oleh KPU yang menetapkan siapa yang berhak menjadi presiden, siapa yang tidak berhak menjadi anggota DPR. Paham adik-adik? Sidang ini kalau seandainya diterima sebahagian, misal diterima sebahagian, MK memerintahkan dari sekian ribu TPS, MK memerintahkan
27.000 TPS dilakukan PSU, pemungutan suara ulang. Kan sah saja putusannya seperti itu. Apakah putusan seperti itu telah menunjukkan bahwa MK telah menerima dan memenangkan Prabowo? Tidak. MK tidak pada fase menetapkan siapa jadi presiden dan siapa yang tidak jadi presiden. Tapi MK hanya menetapkan apakah gugatan yang dilakukan oleh 02 dapat diterima semuanya, sebagian, atau ditolak semuanya. Maka putusan MK itu nanti akan berimplikasi hukum tindak lanjutnya kepada KPU. KPU tidak bisa ketika misalnya MK memutuskan pemilu ulang di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat. Kan tidak mungkin semua. Di 50% kabupaten kota ditunjukkan DPS-nya. Dan MK, KPU tidak bisa menjawab, kami telahkah dulu dan kami pikir-pikir. Tidak ada bahasa seperti itu. Wajib putusan MK itu final dan mengikat. Wajib kami laksanakan. Ketika kami laksanakan itu, apakah sudah bisa ini menunjukkan kemenangan pihak 01 atau pemenang pihak 02? Tergantung dengan hasil selanjutnya. Dan hasil selanjutnya lah yang diputuskan oleh MK. Nah, bagaimana dengan kaitan tema pasca putusan? Ini kan insya Allah yang sedianya dari jadwal awal MK akan membaca putusannya tanggal 28, namun sesuai dengan jadwal. Sekali-sekali lagi saya ingin sampaikan, karena KPU kemarin mempercepat dari tanggal 22 penetapan hasil, ternyata kami tetapkan tanggal 21. Semua menjadi analisator, semua ingin mencari panggung. Kenapa mereka mempercepat? Ya karena sudah selesai, ngapain kami tunggu? Sudah selesai, semua ada para pihak di situ. Setuju ditetapkan? Setuju, tetap. Tapi orang yang nggak ikut dalam acara, orang yang nggak tahu bagaimana tahapan, berkomentar seakan-akan lebih tahu mereka daripada orang yang ikut sebagai pelaku. Begitu juga, ini MK mempercepat. Sudah mulai ada komen. Ini tanda-tanda MK sudah mulai ikut gaya KPU. Sudah mulai ada yang komen. Bukankah mereka hakim-hakim yang sudah amat mengerti mempercepat apa konsekuensinya, jika memperlambat apa risikonya? Tentu bukan orang yang malpraktek dalam segala tahapan. Ketika tanggal 27 direncanakan, ditetapkan, mulai dari kemarin hingga hari ini tanggal 26, itu sudah mereka konsolidasi baik kepada para pihak maupun kepada siapapun yang terkait dan terlibat dalam proses itu, sehingga besok diumumkan, besok diputuskan dalam majelis panel ke-9 hakim tersebut, masyarakat akan bisa menerima apapun putusannya sama dengan komitmen KPU. KPU berkomitmen apapun putusan MK akan ditindaklanjuti, karena putusan MK tidak ada hak untuk diinterpretasi sesuai dengan selera para komisioner KPU itu sendiri. Sehingga ini saya ingin sampaikan sedikit, ada hal yang menarik adalah jika kita melihat di Aceh, ya, kita berbicara di Aceh. Partisipasi kita di Aceh amatlah tinggi, sehingga yakin saya apapun putusan di MK tidak akan berpengaruhi secara sosial politik yang begitu serius di Aceh. Oh, memang dalam beberapa hari atau minggu yang lalu terhembus ya isu apa? Referendum ya. Tapi mu'alim yang melontarkan itu lewat YouTube juga sudah mengklarifikasi. Saya juga saya pikir jadi kan. Partisipasi di Aceh, ini partisipasi ya, kita mencapai angka 79,6%. Tentu dari angka
mendekati 80% pemilih itu kami menganggap warga sudah melek terhadap politik. Terlepas bahwa partai atau calon yang dipilih menang atau kalah. Partisipasi disabilitas 58,3%. Ini sampai pada sentuhan kita kepada disabilitas dengan berbagai macam kategori disabilitas sudah kita sentuh hingga 58,3% mereka hadir menggunakan HP. Rata-rata suara sah 91,7%. Kalau sudah angka 91,7% suara sah, berarti yang hadir ke TPS nyaris 8,3% yang menggunakan suaranya tidak sah. Dan bisa jadi bukan orang tunanetra yang tidak sah itu. Bisa saja mahasiswa yang gugup antara memilih pacarnya atau mantan pacarnya. Ini dari 15.000 kurang lebih TPS di Aceh, hanya 14 TPS yang melaksanakan pemungutan suara ulang. Berarti kan rendah sekali. Ini kan pemilu yang cukup pelik. 5 kertas suara itu dengan jumlah 14 anggota badan ad hoc KPPS, BPS meninggal. Ratusan lain lagi yang menyusul karena masih sakit. Kan semua kita meninggal kan, bukan dalam arti kata kita mendoakan mereka meninggal, kita kan juga akan meninggal. Hari ini mereka sakit, ya kan? Ya. 14 TPS nih yang PSU ini ternyata ketika mereka melakukan pemungutan suara ulang tidak ada terjadi gejolak apa-apa. Bahkan ada yang hilang kursinya. Sebelum PSU partai X dapat kursi. Setelah PSU sudah partai lain mendapat kursi. Itu satu contoh bahwa partisipasi kita tinggi. Yang selanjutnya yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana, apakah akan ada gejolak pasca putusan MK? Ada 20 partai di Aceh. Saya tidak menjadi penyelenggara di level KPU RI, saya hanya bicara di Aceh saja. Nanti Kanda Effendi yang akan membuka wawasan bagaimana dinamika politik pasca putusan MK nanti. Dari 20 partai, kurang 4 partai lokal, tinggal 16 partai nasional untuk DPR RI. Coba bayangkan, Dapil 1 Golkar dapat mengirim putusannya ke Jakarta, Gerindra dapat, PKS dapat, PAN dapat, Demokrat dapat, P3 dapat, PKB dapat. Rata-rata 1 dari 7 partai Dapil 1 ini, dari 7 kursi 7 partai, tidak ada yang mendominasi. Dapil 2 Gerindra 1, PKS 1, Golkar 1, Demokrat 1, P3 1, PKB 1. Yang ingin saya sampaikan, dari 13 kursi DPR RI di seluruh Aceh yang disiapkan, ternyata partai-partai pendukung presiden, Demokrat dapat, Gerindra dapat, PKS dapat, PAN dapat, PKB, P3, PAN ternyata dapat. Ketika mereka ini semua dapat, berarti di Aceh, tidak serta-merta ketika mendukung 02, maka partai pendukung 02 sajalah yang mengisi partainya. Ini hebat, nyentuh Aceh cerdas, hanya bisa ikut. Mau hanya Aceh kayak penggo. Ya, hanya kamu hanya bisa ikut. Mau itu mengen, oh jangan juara kamu itu mengen. Ya, sudah. Kemudian bicara, itu kan fakta. Ini saya bicara fakta. Kalau memang orang Aceh ini 80
5% menang 02. Terus kursinya pun nggak ada ke partai pendukung 01. Ini baru agak was-was kita ini. Kalau enggak pas-pas putusan MK nanti dibubarkan oleh orang Aceh, kan? Tapi ketika kita lihat dinamika di pileg, mari kita lihat pileg DPRA, ya, ada 81 kursi. 81 kursi. PKB kurang lebih, ini jangan ditulis dulu angka pasti. Saya minta kalau ada media, karena ini baru ketetapan kami sementara. Loh, kok sementara? Nah, kan begitu. Karena tanggal 1 baru mulai masuk ke MK. Paham? Baru sementara. Kalau mau lihat di media, harian media cetak sudah expose kan? Partai ini berapa, siapa orangnya sudah. Tapi kami, walaupun yang di media itu nyaris 90,9,9% nyaris sama dengan kami, tapi kami tidak boleh mengatakan itulah barangnya. Kenapa? Karena besok ketika diputuskan oleh MK, yang partai nomor sekian kami tetapkan 5, bisa jadi tinggal 2. Paham ya? Nah, tapi ketika kami sampaikan di sini contoh barang supaya jangan ditulis. PKB dapat 3. Ada kertas sama saya. Ngapain saya lihat di situ? Ini sementara, saya minta lagi dengan wartawan tulis sendiri ya. PKB dapat 3, Partai Gerindra 8 kursi dari 10 dapil, ya. Kemudian PDI dapat juga 1 kursi. Golkar itu pendukung utama Jokowi, 9 kursi. Nasdem 2 kursi, PKS 6 kursi. Ini sementara, ya, sementara, jangan ditulis. Nanti pasca putusan MK bro. P3 pendukung Jokowi juga 6 kursi. PAN pendukung Prabowo 6 kursi. Hanura OSO 1 kursi. Partai Demokrat yang terakhir sudah goyang-goyang Partai Demokrat kan? Ya kan? 10 kursi. PA 18 kursi. Partai Sira, ini salah Partai Sira ini. Masa bukan? Bukan. Satu kursi Partai Sira. Sudah? PDA 3 kursi, PNA 6 kursi, sampai PKPI dapat 1 kursi. Kalau kita melihat meratanya kursi yang tidak dapat kursi, mereka belum butuh kursi, mereka masih butuh partai ya. Yang tidak mendapat kursi, Garuda, Partai Berkarya, Partai Persatuan Indonesia itu, cewek cantik itu siapa namanya? Grace Natali. Saya cuma ingat wajahnya. Partai Bulan Bintang. Karena Yusril sibuk dia Yusril, maka dia nggak sempat cari kursi, ya kan? Kalau kita melihat meratanya kursi dari 20 partai itu ada 16 partai bisa mengisi DPR kita, itu menunjukkan kemajemukan dan pluralismenya orang Aceh itu sudah berada pada kondisi yang cukup normal. Maka saya bukan analisis, ya, maka kekhawatiran berlebihan bahwa putusan MK nanti berpengaruh terhadap sosial politik di Aceh, saya pikir jangan terlalu dibuang-buang energi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Komisioner di Aceh yang telah melaporkan pandangannya.